Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin, yang mau nyawer langsung aja scan barcode ini atau langsung klik link yang ada di kolom description ya, oke? Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah prestasi besar yang berhasil diterima oleh salah satu nation girl groupnya Korea. Siapa lagi kalau bukan Twice. Yap guys, Twice menerima Breakthrough Award di penghargaan Billboard Women in Music. Ya, penghargaan ini langsung diberikan kepada member Twice sendiri yang hadir pada tanggal 1 Maret kemarin nih guys di YouTube Hollywood Park di Los Angeles, California. Dan menurut beritanya guys, grup ini secara resmi menjadi artis K-pop Twice ya, menjadi artis K-pop pertama yang mendapat kehormatan di penghargaan Billboard Women in Music. Dan saat menghadiri acara tersebut, para anggota membagikan pemikiran dan komentar mereka yang dapat ditonton cari aja di YouTube. Oke, kalau gue taruh sini nanti copyright. Intinya Twice berhasil mendapatkan penghargaan dari Billboard Women in Music dan ini adalah penghargaan pertama yang diterima oleh grup Korea. Gokil gak tuh? By the way, ini ya, fenomena ini yang menurut gue sangat amat menarik, di mana grup-grup K-pop itu yang Gen 3, terus kan Gen 3 rata-rata itu kan udah lebih dari 7 tahun. Dulu di Gen 2 itu ada namanya kutukan 7 tahun. Maksudnya setelah 7 tahun kontrak habis biasanya grupnya bubar atau nggak perpanjang gitu, atau redup karirnya gitu. Sementara Gen 3 nggak itu BTS, nggak itu Blackpink, nggak itu Twice, malah karirnya nggak meredup gitu. Malah karirnya bisa bilang di step yang baru lagi gitu. Twice berkarir 7 tahun kemarin belum pernah dapat penghargaan ini kan. Ketika mereka udah perpanjang kontrak sama JYP ini di tahun ke-8 mereka malah dapat penghargaan ini, penghargaan yang nggak mereka dapat di 7 tahun pertama gitu. Itu yang gue bilang bahwa Gen 3 ini memang merusak algoritma K-pop dalam artian yang baik ya, mantep banget lah. Dan di sini gue harus bilang bahwa selamat kepada Twice. Twice memang adalah grup yang gak pernah turun menurut gue dan mereka selalu bagus gitu. Jadi wajar aja dapet ini. Sekali lagi selamat untuk para Twice dan juga para Ones. Lanjut, berita kedua yang pengen gue bahas nih datang dari bias gue sendiri yang beritanya agak-agak horor nih guys. Nih gue kutip dari portal berita FYI Korea yang berjudul Rolling Stone tuding Jennie Blackpink cuma dimanfaatkan serial HBO The Idol. Ya, seperti yang kalian semua ketahui, Jennie itu kan membintangi serial HBO The Idol. Ini jadi debut aktingnya Jennie kan. Udah keluar juga di trailer yang terakhir, bahkan Jennie-nya banyak tuh di trailer tersebut gitu. Nah, tiba-tiba majalah Rolling Stone Korea itu kayak mengkritik The Idol dan juga HBO ini. Gue nggak ngerti karena apa tiba-tiba dikritik. Intinya ada banyak permasalahan dalam produksi The Idol ini. Katanya sutradara The Idol awalnya bukan, yang sekarang tuh namanya Lee Vincent, pembuat serial Euphoria juga. Kalau kalian nggak tahu, gue udah pernah bahas. Euphoria itu serial yang dimainkan oleh Zendaya. Zendaya itu yang jadi MJ di Spider-Man yang terbaru gitu. Nah, itu serial Euphoria itu terkenal gitu, dan sekarang dia bikin The Idol ini. Nah, makanya The Idol tuh ditunggu-tunggu. Udahlah pemainnya keren-keren, pembuatnya atau sutradaranya juga adalah kreator dari Euphoria gitu. Nah, tapi ternyata menurut Rolling Stone sebenarnya sutradaranya bukan dia awalnya, dan produksi itu udah jalan sama sutradara yang pertama, udah jalan berapa puluh persen, tiba-tiba di stop, diganti sama si Lee Vincent ini gitu. Nah, yang menarik perkataan dari Rolling Stone ini adalah casting superstar K-pop Jennie dari Blackpink adalah keuntungan terbesar bagi Lee Vincent. Di bawah tagar serial dan teaser, penggemarnya menggerakkan bagian komentar untuk menghibur penyanyi dalam peran akting pertamanya, maksudnya Jennie ya. Rolling Stone membeberkan bocoran staf The Idol yang berkata bahwa Jennie tidak memiliki banyak jatah layar dan karakternya tidak benar-benar membuat perbedaan pada jalan cerita, meskipun ada laporan bahwa dia adalah antagonis. Nah, itu keterangan dari pihak Rolling Stone-nya. Jadi kata Rolling Stone, dia dapat bocoran atau mereka dapat bocoran dari staff The Idol, katanya Jennie itu perannya sebenarnya nggak banyak, tapi sekarang malah di busnya berdasarkan keterangan dari HBO-nya, katanya Jennie akan dapat peran yang lumayan gede, dia jadi antagonisnya katanya. Terus juga di situ Jennie kan di trailer yang terakhir, kalian bisa nonton trailer terakhirnya, itu Jennie banyak loh di partnya di situ gitu. Nah, menurut Rolling Stone ini cuman buat ngebus atau ngiklanin serial ini aja, nambahin hype serial ini aja gitu, supaya Blink utamanya fans Jennie kan gede pada nonton gitu. Padahal katanya peran Jennie nggak besar gitu. Nah, di sini gue mau nanggepin sedikit gitu ya. Gue nggak tahu peran Jennie beneran besar atau enggak, tapi jujur gue kan seneng banget ya. Lu semua tau lah, ultimate bias gue di K-pop adalah Jennie. Gue seneng banget Jennie main The Idol ini. Dia debut actingnya di Amerika. Jujur gue malah lebih seneng Jennie debut acting di Amerika daripada di Korea, karena ya Jennie memang
ya kita semua yang ikutin Jennie tahu lah pola hidup, gaya hidup dan mindsetnya Jennie memang lebih ke barat gitu. Jadi mungkin dia kalau berakting sama series barat lebih masuk lah ketimbang sama series Korea gitu. Nah, ketika dia masuk di produksi Hollywood, gue senang tentunya gue bangga gitu. Tapi jujur gue nggak mengharapkan peran Jennie yang banyak gitu loh, atau perannya penting, karena ini adalah debut acting pertamanya Jennie. Jennie baru pertama kali acting. Of course gue nggak akan berharap actingnya Jennie layak dapet Emmy Awards, layak Oscar. Maksudnya acting yang apa ya, yang selevel aktris dewa. Enggak itu yang gue harapin. Gue berharap kalau di sini Jennie yang penting actingnya nggak mengganggu aja, nggak cringe saja. Itu aja yang penting, karena ini awal mula dia debut berakting kan. Dia sebagai peran pendukung juga nggak apa-apa, perannya nggak terlalu banyak. Gue yakin bukan cameo, karena kalau cameo itu ya paling cuma 5 detik, semenit paling banyak di episode-nya, terus gak muncul di episode selanjutnya. Kalau cameo kayak gitu, gue yakin Jennie ini bukan cameo, gue yakin dia ini peran pendukung. Tapi gue nggak berharap peran pendukung yang penting banget, yang menggerakkan plot gitu. Nah itu gue nggak mendukung itu. Karena apa? Karena gini, Amerika itu kulturnya lebih parah daripada semua negara. Ya kalian tahu ya, Amerika itu negara liberal. Di Amerika tuh kritik itu sangat amat bebas, guys. Semua film di Amerika itu, semua series di Amerika itu ada kritikusnya. Lu tahu situs IMDb, Rotten Tomatoes gitu, itu semuanya itu kritikus tuh benar-benar kalau ngekritik ini aktingnya jelek. Artis Amerika aja kalau aktingnya jelek dibilang ini nggak bisa acting, merusak film gitu. Kritiknya gitu emang tajam banget. Nah gue nggak pengen Jennie dikritik begitu, makanya gue sendiri kalau misalnya Rolling Stone bilang perannya nggak akan terlalu banyak, nggak akan menggerakkan cerita, malah gue happy. Kalau gue ya dengar berita ini, kata gue bagus, yang penting jangan terlalu vital, karena nanti Jennie perannya itu gue pengennya cukup untuk membuat Jennie dikenal aja, cukup untuk membuat wah ini dia bisa acting ternyata. Udah di situ dulu, karena ini peran pertamanya Jennie di Hollywood pula gitu. Jangan sampai yang terlalu berat. Gue ngeri Jennie nggak bisa ngedeliver karena dia masih baru, kurang pengalaman, nanti dikritik parah banget sama penikmat. Karena gitu ya, kalau lo nonton drakor, penikmat drakor tuh masih ya segmented, masih penikmat drakor lah bahasanya. Kalau series Amerika itu orang yang gak pernah nonton drakor, nggak ngerti drama Thailand, nggak ngerti sinetron, nonton tuh gitu. Maksudnya lebih wide lagi, audiensnya lebih gede lagi gitu. Jadi itu sih kalau dari gue sih berharap malah yang diomongin HBO ini atau yang diomongin Rolling Stone ini bener gitu, nggak terlalu parah gitu. Gue cuma pengen lihat Jennie acting pertamanya seperti apa, itu aja sih. Kalian punya pendapat nggak terhadap berita ini? Kalau kalian punya, coba tulis di kolom komen, oke? Selanjutnya gue mau ngebahas sedikit tentang perseteruan SM sama Hype yang menurut gue sekarang udah di level yang agak jenaka menurut gue. Karena yang terbaru makin mesra Hype dan SM buat akun Twitter dan YouTube berdua. Ya nih kalian bisa lihat akunnya, akun Twitter dan juga akun YouTube dengan nama SM with Hype gitu. Dan ini udah di retweet oleh akun resmi Hype Labels di Twitter gitu. Tapi katanya sampai gue bikin berita ini belum di retweet atau di confirm sama akun resminya SM Entertainment. Gua lucu karena katanya sih ini yang buat pihak Hype gitu ya. Tapi namanya SM with Hype. Gue kayak aduh, kenapa jadi main kuat-kuatan sosmed gitu. Dan di sini mereka apa bahasanya ya? Akun ini dibuat oleh pihak Hype untuk menjelaskan kerjasama mereka dengan SM ke depannya seperti apa. Intinya seperti itulah, karena awalnya kan Chris Lee yang masuk ke YouTube kan untuk menjelaskan gitu. Hype juga akhirnya sekarang nggak mau kalah dan melakukan hal tersebut. Salah apa enggak bang? Nggak salah menurut gue, dan siapa yang benar gue nggak tahu. Sekali lagi kita ikutin aja nanti akhirnya seperti apa. Sekali lagi gue udah ngomong di video kemarin kalau di otak gue udah tahu nih gue pemenangnya siapa, tapi nggak gue omongin sampai sekarang karena ntar akan menimbulkan keributan gitu. By the way, sembari berita itu muncul juga berita dari portal berita Pencave yang judulnya SM disebut bujuk para pemegang saham, klaim Hype akan prioritaskan label mereka untuk dapat lagu dan koreo yang lebih bagus. Ya, jadi ceritanya nih sekarang Chris Lee dan kawan-kawan para petinggi SM ini lagi sibuk ngebujuk para pemegang saham minoritas. Pemegang saham yang kecil-kecil sahamnya, kecil-kecil tapi kan banyak nih orangnya. Chris Lee lagi sibuk membujuk mereka supaya mereka nggak menjual sahamnya ke Hype Labels. Kita semua tahu sekarang Hype Labels tuh punya saham di SM 14% dan itu adalah saham terbesar di SM sekarang. Dan Hype berencana mau nambah lagi sahamnya sampai 40%. Nah, Chris Lee berusaha membujuk pemegang saham ini supaya nggak jual sahamnya ke Hype Labels. Dia mengklaim bahwa si Chris Lee bilang bahwa nanti kalau si Hype sampai dapat 40%, mereka akan membuat lagu dan koreo yang lebih bagus itu untuk grup-grup mereka gitu. Dalam artian gini, misalnya produser SM nanti bikin lagu yang bagus atau
punya koreo yang bagus itu nanti akan diambil sama Hype, dikasih ke grup-grup mereka yang di bawah Door, New Jeans, atau di bawah Playlist dikasih ke Seventeen, atau dikasih ke Big Hit, yang di bawah Big Hit dikasih ke TXT, atau dikasihkan Hypen gitu-gitu loh, atau dikasih ke Les Seraphim, Promised Land dan lain-lain gitu. Itu klaimnya Chris Lee gitu. Nah ternyata berdasarkan portal berita ini, Chris Lee ini malah atau pihak SM sekarang malah dikritik sama Kanets karena menurut Kanets mereka berlebihan gitu, karena selama ini artis-artis Hype itu dikenal sebagai idol-idol yang self-producing alias menciptakan karya mereka sendiri. Mereka nggak minta dari orang lain, nggak nunggu dari orang lain gitu. Lagu-lagu mereka ciptaan mereka sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia mengklaim hal tersebut untuk membujuk para minoritas itu dianggap Kanets berlebihan, karena ya walaupun ada lagu bagus gak bakal diambil juga sama Hype kalau menurut Kanets, karena Hype Labels itu artisnya self-produce, bukan minta lagu dari orang gitu. Nah itu jadi yang bikin gue lucu sekarang adalah bergeraknya sendiri-sendiri. Dalam artian pihak SM bergerak untuk memenangkan agenda mereka, Hype bergerak untuk memenangkan agenda sendiri, Kakao juga seperti itu gitu. Dalam artian bener-bener gak mau duduk bareng, gak mau ketemu, duduk bareng ngobrol gak mau gitu. Emang kayak pokoknya nggak mau, gitu. Itu yang gue lucu gitu. Padahal mereka kan orang-orang pinter ya, jauh lebih pintar dari gue, orang-orang dewasa, orang-orang berpengalaman di industri gitu. Tapi mereka melakukan hal seperti ini. Makanya gue ngeliat sekarang gue udah bukan panas-panas lagi, lebih ke lucu sih. Gue lihat aja nanti endingnya seperti apa. Gue udah kebaca sekali lagi endingnya siapa yang bakal menang gitu. Jadi ya tunggu aja. Kalian punya pendapat terhadap berita ini silahkan tulis di kolom komen ya. Dan terakhir of course gue akan ngebahas tentang teaser introduce-nya Haram Baby Monster. Ya, sebagai member terakhir yang teaser introduce-nya dikeluarin, gue akhirnya bisa melihat Haram secara penuh. Oh begini wajahnya Haram gitu. Jujur impresi gue pertama kali ngeliat introducing-nya si Haram ini adalah gila, ini sulapnya YG, magicnya YG keren banget menurut gue nonton video itu dengan bener-bener serius ya. Dan Haram itu ketika audisi di tahun 2018 itu bener-bener kaku kayak kayu. Dalam artian gini, dia kayaknya udah lumayan bisa nyanyi, tapi dia bener-bener gak punya gestur, gak bisa nari sama sekali. Kelihatan, lu nonton teaser itu aja ulang-ulang, lihat yang di awal, dia nyanyi aja sambil lurus gini, nggak punya gestur apapun, dia nggak punya gestur panggung apapun. Terus ketika suruh nari masih yang ngek ngok gitu. Dan dia benar-benar sadar bahwa dia harus mengimprove dirinya, dan Haram ini adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Anjir, bener-bener disulap ini dari koreografinya dulu ya, dari orang yang kaku kayak kayu menurut gua, sekarang dance-nya Haram udah bagus banget menurut gua, bagus banget. Kok bisa disulap seperti itu oleh perusahaan? Itu yang pertama. Yang kedua, nyanyinya Haram dari awal masuk menurut gua suaranya udah bagus, udah kelihatan, tapi belum sebulat sekarang. Bener-bener nih, ini yang gua lucu karena Haram kebetulan mengidolakan Rose Blackpink, dan kasus mereka sama. Rose itu kalau lo denger rekaman lagu dia yang sama G-Dragon, gue lupa judulnya apa, cari sendiri ya. Rose itu pernah sebelum debut rekaman sama G-Dragon 2013, 2014, gue lupa tahun segitulah intinya. Jadi ngajak dia collab tapi nggak pernah di-spill mukanya Rose gitu. Dan suara Rose ketika itu sama Rose sekarang jauh berbeda. Rose melatih vokalnya sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Itu juga yang terasa menurut gue dari Haram. Vokalnya Haram dulu belum seberat dan sebulet sekarang. Sekarang gue denger Haram nyanyi kayak dia nyanyi kayak santai banget loh guys. Gue ngerasa Haram ini punya kemampuan bernyanyi layaknya artis-artis atau penyanyi-penyanyi barat gitu. Suara dia tuh bagus banget. Ini Haram kalau dia bukan orang Korea, dia debut di Amerika, yakin gue bakal sukses. Ini suara yang disukain banget sama public western gitu. Suaranya bener-bener berkarakter, tebel, dan kalau nyanyi tuh bisa langsung masuk ke lagu, bisa langsung membuat lagu itu punya nyawa. Padahal ya dia nyanyinya mungkin santai, nggak perlu ribet-ribet. Nah, itulah kelebihan dari Haram. Jadi gue ngeliat Haram ini kayak anjir keren banget. Dan kebetulan dia mengidolakan Rose, dan dia punya apa bahasanya ya, punya semacam kemiripan lah sama Rose gitu. Dan terakhir yang mau gue tambahin adalah gue juga sangat amat senang melihat Baby Monster. Gue baru menyadari bahwa kebanyakan dari mereka itu di casting tahun 2018, sekarang 2023, berarti mereka itu sudah 4 tahun mau 5 tahun. Rata-rata membernya 4 mau 5 tahun sebagai training, alias mereka udah akrab banget. Yang paling baru itu cuman Cikita 2021 kalau gua nggak salah, dan Cikita sebagai Mangne kelihatan banget dia mampu ngeblend sama mereka dan jadi akrab gitu. Makanya kata gue udah bener-bener gak sabar. Ini ekspektasi gue.
Ini YG, I'm so sorry ya kalau ekspektasi gue jadi tinggi. Ini bukan karena gue, tapi karena kalian, karena YG-nya sendiri yang mengintroduce Baby Monster sebagus ini dengan teaser yang sehebat ini, yang membuat ekspektasi gue tadinya gue nggak mau ketinggian karena gue takut nggak sesuai harapan terus jatuh, ntar gue kecewa. Tapi gara-gara ini ekspektasi gue, wah udah di langit ekspektasi gue terhadap Baby Monster. Sekali lagi gue bilang, setelah melihat semua member Baby Monster ini, gue bilang nggak ada alasan Baby Monster nanti nggak terkenal, nggak pecah berantakan ketika debut. Karena apa? Karena dari bakat nggak ada yang kurang dari mereka. Dari visual, mereka ini udah sangat menjual. Bahkan baru dari teaser introduce-nya aja udah sangat menjual. Satu-satunya alasan nanti kalau Baby Monster debut nggak pecah ya, bukan nggak terkenal. Kalau terkenal pasti terkenal karena mereka dari YG menurut gue. Tapi kalau nggak pecah, apalagi nggak dinotis sama kalian, cuma satu alasannya, lagunya kurang. Nah, gue berharap lagunya nggak kurang. Tapi gue percaya YG setiap kali mendebutkan girl group nggak pernah gagal. 21 waktu debut pecah berantakan, Blackpink waktu debut pecah berantakan. Gue yakin Baby Monster juga segitu. Jadi sekarang ekspektasi gue sekali lagi udah di langit terhadap Baby Monster. Mari kita tunggu guys. Gue bener-bener penasaran Baby Monster seperti apa. Kalian punya pendapat nggak terhadap Baby Monster? Coba tulis di kolom komen, oke?